electrical atau thermal energy itu ketika under atau abnormal condition yang menyebabkan ignition of specific hazardous atmospheric mixture in its most easily ignitionable concentration. Jadinya selain membatasi yang tadi explosion atau flameproof tadi, kita juga merilis jika terjadi ada leakage current di suatu encapsulation atau enclosure itu, dia kategorinya adalah intrinsic safety. Kalau contohnya seperti ini, untuk ada disebut dengan increased safety atau ESE atau intrinsic safety. Bedanya ini. Kalau secara garis besar, EXE itu kategorinya lebih major atau common. Tapi kalau untuk spesifikasi yang lebih spesifiknya untuk yang tadi energy limiting, maka dia biasanya menggunakan increased safety atau EXE. Dia kategorinya lebih spesifik dan lebih besar. Dan type of protection-nya dia menggunakan high impact resistant, menggunakan FRP atau GRP. GRP itu untuk disebut dengan fiberglass atau glass reinforced glass atau reinforced. Jadinya untuk increase safety itu digunakan untuk mungkin kategorinya spesifikasinya lebih kecil dibandingkan dengan yang flameproof atau explosion proof. Jadinya ini digunakan untuk ruangan atau lingkungan yang sebenarnya spesifikasinya lebih kecil daripada explosion atau flameproof. Mungkin bisa di dalam ruangan atau mungkin di daerah storage yang tidak benar-benar terdekat dengan glass atau fiber material. Untuk increase safety tadi konsepnya adalah eliminasi energi. Jadi jika terjadi ada kondisi short circuit atau mungkin ada leakage current, maka seminimal mungkin energinya hanya terjadi di enclosure tersebut di sini. Jadi contohnya mungkin EXE itu jika ada junction box atau kabel gland di sini, maka kondisi peralatan electrical instrument itu hanya terjadi di dalam enclosure tersebut, junction box tersebut, tidak akan keluar. Lalu juga untuk koneksinya itu juga akan sangat harus diperhatikan bahwa jika menggunakan konekan dari kabel yang benar itu harus menggunakan wiring seperti ini, bukan dengan seperti ini atau yang ini. Jadi jika masuk ke dalam hazardous equipment, maka hazardous equipment tersebut harus diperhatikan benar-benar baik dari sisi enclosure maupun di dalam internal wiring ataupun internal koneksi dari wiring atau junction atau percabangan dari thread kabel itu sendiri. Lalu perbedaannya dari increased safety, DE atau ED. Jadi tadi bahwa untuk ESD itu adalah flameproof, ESE itu adalah increased safety, maka ESD itu adalah kombinasi dari situ. Itemnya seperti misalnya power outlet, switches, lighting cannot be protected by E atau intrinsic safety, tapi ESD itu mungkin lebih ke arah campuran atau mungkin salah satu alternatif untuk mengekonomiskan dari segi harga untuk kondisi peralatan tersebut. Jika kalau EXD mungkin harganya 2X,
mungkin EXD I itu mungkin X misalnya, maka EXD itu di antaranya itulah, antara D dan E. Lalu kebutuhannya adalah areanya itu arc itu di apa, kategorinya adalah flame-proof. Lalu untuk yang area koneksi, area within connection terminalnya itu disebut dengan increased safety. Jadi EXD itu adalah perpaduan dari kondisi kondisi enclosure itu adalah yang flame proof, lalu tapi connection wiringnya adalah EXE. Seperti kita ketahui, kalau mungkin yang tadi EXD itu dia benar-benar sama sekali tidak boleh ada wiring di situ. Tapi kalau EXE itu bisa seperti ini, box. Nah, tapi kalau untuk EXD itu perpaduan antara EXD dan E, maka kondisi wiringnya itu adalah mungkin agak sedikit beda, seperti ini mungkin bisa dilihat. Jadi ini juga menggunakan solderan yang kegagalan atau konslet di sini, atau mungkin flashover di sini. Ini sebagai dasar pemahaman electrical atau instrumen equipment di sini, bahwa explosion proof equipment itu gunanya untuk tidak menyebabkan explosion keluar, tapi yang E atau intrinsic safety itu mengeliminasi energinya itu dengan cara beberapa metode atau cara teknologi untuk wiring. Sedangkan untuk mungkin salah satu cara untuk breathing in untuk N ini, EXN atau restricted breathing, intinya dia has no normally arching part, jadi tidak boleh ada arching di sini. Dan mungkin enclosure-nya itu restrict ingress of gaseous area. Lalu untuk AXNA itu non-sparking, NR itu untuk restricted burning, NC untuk hermetically sealed. Lalu untuk tadi intrinsic safety, maka dia untuk mengurangi adanya leakage current itu dia biasanya digunakan prevention alat seperti ini, yaitu leakage current device. Jadi requirement-nya adalah diinstal pada safe area IS, lalu energy limiting barriers, lalu dia transmit sinyal from hazardous area to IS, lalu dia mengurangi energy release. Itu aja kategorinya untuk macam-macam kondisi atau cara untuk mengeliminasi explosion dan energy limitation. Nah, selain yang electrical instrument, biasanya juga ada peralatan mechanical atau piping yang menggunakan metode purging dan preservation. Preservation itu adalah proses untuk mensuplai enclosure itu di gas yang protection atau tidak continuous mengalir atau flow on the entrance of flammable gas flavors. Lalu purging metodenya adalah mensupplying enclosure with protected gas with sufficient flow and positive pressure untuk mengurangi concentration dari gas tersebut. Tipe dari pressurized itu ada tipe X, Y, Z. Itu klasifikasinya untuk mereduksi dari kelas, misalnya dari kelas 1 division 1, kelas 1 zone 2, zone 1 kepada unclassified. Jadinya intinya kita
mengubah peralatan tersebut sebagai pressurized, sebagai yang tekanannya itu meminimalkan. Lalu tipe Y itu mengurangi classification dari protection enclosure dari division 1 ke division 2, lalu zone 1 ke zone 2. Sedangkan tipe Z itu pressurize-nya untuk reduksi classification dari class 1 division 2 menjadi unclassified area. Jadi intinya kita berbicara bagaimana mendesain peralatan mechanical atau piping tersebut menjadi pressurized area. Kalau untuk tipe X yang purging itu digunakan untuk maintain pressurized lebih besar atau kurang dari equal 1 dari H2O with equivalent energize, lalu mengubah part enclosure volumes of purged gas sebelum energize dari komponen, lalu mengurangi dari power dari internal electrical komponen itu menjadi di bawah dari 0,1.